Uraian materi. Dalam pergaulan di sekolah, kita jumpai perilaku anak yang suka mengejek, memukul, mengintimidasi, mengompas, memfitnah, dan sebagainya. Perilaku ini dikategorikan dalam perilaku bullying. Bullying sangat merugikan bagi anak-anak yang menjadi korbannya, karena korban bullying akan merasa tidak nyaman, terancam, terganggu, konsentrasi belajarnya, sampai pada ketakutan yang berlebihan. Jika tindakan bullying ini tidak dilawan, maka akan semakin merugikan anak yang menjadi korban bullying. Pengertian bullying. Bullying is someone hurt and deliberately to another person more than once. Jadi yang dimaksud dengan bullying adalah suatu tindakan menyakiti dari seseorang kepada orang lain dengan sengaja yang dilakukan lebih dari sekali. Bullying ini bisa berwujud tindakan fisik maupun psikis. Bentuk-bentuk bullying. Yang pertama, bullying fisik. Tindakan bullying yang dilakukan dengan kontak fisik, body contact, seperti mencambak, mencubit, memukul, mencolek, meludahi, menarik leher ke baju, mendorong, dan tindakan lainnya yang tidak menyenangkan karena adanya kontak fisik. Bullying verbal. Tindakan bullying yang dilakukan secara verbal melalui ucapan atau kata-kata, mengejek, menertawakan, mendehem dengan sinis, memanggil dengan julukan yang jelek, mencemooh, menghina, menyebarkan isu, dan bentuk perilaku verbal lain yang mengganggu. Bullying psikolog. Tindakan bullying yang menyebabkan tekanan pada aspek kejiwaan atau perasaan anak, mendiamkan, mempermalukan, mencibir, mengintimidasi, menakut-nakuti, melecehkan, meremehkan, sentimen atau sinis, memancing permusuhan, menjauhi, dan tindakan psikologis lainnya. Sebab-sebab munculnya perilaku bullying. Yang pertama, bullying terjadi karena tradisi turun-temurun dari senior. Kedua, keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah mendapatkan perilaku yang sama. Yang ketiga, perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan atau superior. Berikut, kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan, dorongan untuk mendapatkan kepuasan, dan yang terakhir, dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu. Dampak negatif bullying bagi anak yang menjadi korban. Pertama, terganggu fisiknya seperti cedera, terluka, sakit, dan sebagainya. Kedua, tertekan psikisnya, kejiwaannya seperti takut, cemas, rasa tidak nyaman, rasa tertekan, dan gejala psikis lainnya. Ketiga, pergaulan sosial terganggu seperti minder, menyendiri, grogi, pendiam, dan tertutup. Keempat, terganggu prestasi belajarnya seperti nilai jelek, tidak konsentrasi belajar, lupa mengerjakan tugas, sampai menurunnya ranking atau tidak naik kelas. Bagaimana mencegah dan melawan bullying? Untuk mencegah agar kita tidak menjadi korban tindakan bullying, antara lain yang dapat kita lakukan adalah hindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau uang yang berlebihan. Jangan sendirian, terutama di tempat sepi. Hindari cari gara-gara dengan perilaku bullying. Jangan berada di dekat dengan orang yang suka melakukan tindakan bullying atau berada di sekitar mereka. Kendali dan perhatikan perilaku bullying. Jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun. Selanjutnya, sedangkan untuk melawan perilaku bullying kita dapat mengambil sikap sebagai berikut. Jadilah orang yang percaya diri dan tunjukkan ketahanan diri bahwa kita tidak mau mengganggu dan diganggu. Bersikap tenang saat ada yang mengganggu. Jangan biarkan emosi terpancing.
Jika melihat ada teman yang menjadi korban, maka tolonglah korban dan laporkan. Lakukan perlawanan, diikuti dengan berteriak, lari, atau tindakan apapun sambil mencari pertolongan. Catatlah tempat, orang-orang yang terlibat, dan jenis gangguan yang mereka lakukan. Laporkan pada orang tua, guru, atau pihak yang berwajib.